Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam kajian kitab Rasmul Bayan bersama Ustadz Dr. Haji Ibrahim STMT. Kali ini akan mengupas tema Tauhidul Ibadah atau pemurnian ibadah. Tauhidul Ibadah adalah mengesahkan Allah dalam ibadah atau penghambaan. Tauhid ibadah akan terjadi apabila Tauhidullah telah tercapai. Lalu bagaimana caranya? Ikuti kajian ini sampai tuntas, subscribe, like, dan share channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina safina qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah Rahmatullah, marilah silaturahim dan masjid sahib kita ini sama-sama kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tentunya bersyukur pada kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang memberikan kenikmatan pada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kebahagiaan, nikmat kesehatan, dan tentunya nikmat kesempatan, di mana pada malam ini kita diberikan kesempatan dihadirkan di tempat yang mulia bersama orang-orang mulia dalam rangka mengkaji kitab yang mulia yang insya Allah pasti dicatat Allah sebagai satu pahala kemuliaan. Dan semoga ini menjadi sebab Allah akan kumpulkan bersama dengan keluarga kita di tempat yang mulia yang surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Maka tentunya salat dan salam atas dan atas kita haturkan pada junjungan kita, kekasih kita, teladan kita, Nabiullah, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para panutannya. Dan semoga Allah menetapkan kita sebagai orang yang senantiasa istiqomah untuk mengikuti risalah beliau. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tentunya tidak henti-hentinya kita senantiasa mengingatkan bahwa kita ada di majelis yang mustajabah, majelis yang mulia, yakni Raudhul Jannah, yaitu taman-taman surga, di mana majelis seperti ini senantiasa dibersamai oleh para malaikat untuk mengaminkan doa-doa kita. Untuk itu kita mohon pada Allah SWT, semoga Allah melimpahkan rahmat, hidayah dan barokahnya atas diri kita, atas keluarga kita, dan atas putra putri kita semua. Amin. Kita juga mohonkan pada Allah SWT, khususnya kepada para kaum muslimin dan khususnya kepada jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah. Semoga Allah berikan kesembuhan buat yang sakit, amin ya. Semoga Allah berikan jalan keluar yang terbaik dan dimudahkan segala urusan untuk kita semua. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita masih melanjutkan bab Ma'rifatullah ya. Yakni subbab tauhidul ibadah, yakni bagaimana kita memurnikan ibadah kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui, untuk kita bicara tauhidul ibadah maka tidak pernah lepas dari tauhidullah. Yang bahkan yang lalu telah kita bahas di mana tauhidullah itu sebagai satu puncak atau inti daripada akidah kita. Yakni saat kita bicara la ilaha illallah, maka disitulah makna daripada tauhidullah itu sendiri. Karena tiada ilah selain Allah, ilahan ma'budan, yakni beban Tuhan yang kita sembah. Bapak Ibu Allah, sebelum kita memahami betul kalimat tauhidullah ini, maka tentunya kita harus berangkat dari satu keyakinan, satu pemahaman, satu keimanan bahwasanya Allah adalah Rabb kita. Ya, qul a'udzu birabbin nas, itu yang pertama. Ya, kenapa dalam surat An-Nas itu yang disebut pertama adalah Rabbin nas, Rabban nas itu ya. Ternyata untuk sampai kepada tauhidullah maka harus kita awali dengan rububiyah, yakni kita mengakui Allah sebagai Rabb kita, di mana di situ memiliki tiga
hal sekaligus. Yang pertama yakni la khaliqan illallah. Jadi saat kita memahami Allah sebagai Rabb kita, maka kita meyakini tiada pencipta kecuali Allah. Apapun itu. Ya. Jadi saat kita jangan tanya kepada siapapun, seluruh manusia ya, dan alam semesta ini maksudnya yang menciptakan adalah Allah SWT. Itu konsep yang pertama. Kemudian rububiyah yang kedua adalah la raziqa illallah. Yang tiada memberi rezeki kecuali Allah, hanya Allah. Sehingga kalau kita perlu cermati secara dalam ya, bahwa Allah telah berlaku ihsan pada kita semua dengan menyiapkan seluruh kebutuhan kita. Ya, apa? Yani menyediakan seluruh kebutuhan kita. Jadi di mana dalam kebutuhan kita kemarin sudah kita bahas ya, kebutuhan oksigen, nitrogen saja. Ya, itu per pekan atau per hari kita butuh 600 sekian juta. Per pekan 5, sekian miliar gitu ya. Per tahun kita butuh sekian triliun gitu ya. Hanya untuk satu orang. Hanya kita bicara oksigen sama nitrogen saja. Padahal Allah berikan satu penegasan dalam satu ayatnya bahwasanya Allah telah menciptakan alam semesta ini diperuntukkan untuk manusia. Kemudian Allah naik ke langit untuk menyempurnakan ciptaannya. Dengan apa? Dengan turunkan hujan. Dengan apa? Dengan matahari dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwasanya kita harus meyakini betul secara rububiyah Allah sebagai Rabb kita, maka la raziqan illallah. Tiada memberikan rezeki kecuali Allah. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, yang ketiga, rububiyah Allah itu yakni kita mengakui sebagai Rabb kita itu yakni kita harus mengakui la malikan illallah. Ya, tiada yang memiliki kita kecuali Allah. Tiada menjadi raja kecuali Allah. Jadi ini jelas sekali kemarin telah kita bahas bahwa seluruh apa yang kita miliki, kalaupun misal satu ketiga, Allah memuji kita karena harta yang kita miliki. Allah memuji kita karena status sosial yang kita miliki. orang memuji kita karena mungkin kecerdasan kita. Yakinlah itu semua adalah milik Allah yang dititipkan pada kita, milik Allah yang dianugerahkan pada kita, sehingga menjadikan Allah memuji kita karena Allah menganugerahkan sebagian miliknya untuk kita. Maka saat itu kita menyadari betul bahwasanya rububiyatullah yakni kita melakukan la malikan illallah, tiada memiliki semua ini kecuali Allah. Bapak Ibu Allah, maka cukup lengkap sudah ya. Begitu kita mengakui rububiyah Allah sebagai Rabb kita, maka yang pertama kita mengakui Allah sebagai pencipta, yang kedua sebagai pemberi rezeki, yang ketiga sebagai pemilik atas diri kita dan alam semesta ini. Maka Bapak Ibu Allah, kalau itu keyakinan itu telah kita miliki, yang muncul adalah bagaimana kita mengakui akan kekuasaan Allah. Kullu a'udzu birabbinas, yang kedua malikin nas. Ya, kalau tadi rububiyah Allah, maka yang kedua adalah mulkiyatullah, yang bagaimana atas kekuasaan Allah itu semua. Jadi kita menyadari betul bahwa kita sesuatu yang lemah. Ya, semua adalah milik Allah. Ya, semua yang berhak untuk memberikan kuasa atas kita adalah Allah. Ya, sehingga Bapak Ibu Allah, mulkiyatullah atau kita mengakui sebagai Allah yang memiliki segala kekuasaan ini, maka muncullah tiga hal sekaligus. Yang pertama, maka kita akan selalu sandarkan kita dengan la waliyan illallah, tiada pelindung kecuali Allah. Ya, ini lagi-lagi sebagai satu buah daripada keimanan kita bahwasanya Allah adalah penguasa atas diri kita. Kemudian yang kedua, sekaligus kita akan menjadikan la hakiman illallah, ya, tiada yang berhak memberikan hukum berarti peraturan kecuali Allah. Sekaligus la amiron illallah, tiada yang bisa boleh memimpin atau memerintahkan kecuali Allah. Subhanallah Bapak Ibu. Jadi kalau kita perhatikan orang-orang kafir Quraisy itu atau orang-orang kafir semuanya, itu mereka berhenti di rububiyah Allah saja. Dia menyadari betul bahwasanya Allah itu pencipta alam semesta dan dirinya. Dia mengakui betul bahwasanya Allah memberikan rezeki dan juga alam semesta ini. Dia juga mengakui bahwasanya Allah pemilik alam semesta ini. Tetapi mereka berhenti di situ. Tetapi orang beriman dia melanjutkan kepada menyadari itu dan mengimani betul bahwa sesungguhnya Allah lah pemilik kekuasaan atas diri kita. Sehingga Bapak Ibu Allah, kalaupun sudah kita miliki keimanan tersebut bahwasanya mulkiyatullah ini, maka yang akan menjadikan kita akan memiliki ghayah kita adalah Allah. Tujuan kita adalah Allahu ghayatuna. Allah adalah tujuan hidup kita.
Jadi kul inna sholati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan semuanya salatku, ibadahku, hidupku, bahkan matiku lillah, hanya untuk Allah Rabbul alamin semesta. Sehingga Bapak Ibu Allah, dia sering sekali bahwa seluruh amalan kita tidak akan sia-sia, ya akan sia-sia kalau tidak kita tujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang kita sebut dengan tauhidullah. Yakni dengan Allah kita jadikan satu-satunya ghayah, la ghayat ilallah, tiada tujuan kecuali Allah, maka yang muncul adalah ilahan ma'budan. Kul ya, kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, kemudian ilahin nas. Ya, di mana di ilahin nas inilah baru muncul yang namanya bahwa Allah adalah Tuhan yang wajib kita sembah. Ya, sehingga Bapak Ibu yang Allah kemarin bilang kita bahas ya, kenapa kalimat syahadah itu menggunakan kalimat la ilaha illallah, bukan la rabbaha illallah, atau bukan la malika illallah, tapi la ilaha illallah. Yang sesungguhnya saat kita sampai pada tingkatan la ilaha illallah ini, maka tidak bisa kita mengindahkan atau tidak memahami kalimat sebelumnya, yakni la malika illallah sekaligus la rabba illallah. Itulah tauhidullah. Bapak Ibu yang Allah, maka tentunya pada malam hari ini setelah kita mengetahui tauhidullah ini, ya tauhidullah ini, maka ini harus kita implementasikan dalam amal ibadah kita sadari. Bagaimana Rasulullah sampaikan bahwa al-iman itu adalah tasdiqan bil qalbi. Ada sebuah keyakinan di dalam hati, ada pembenaran di dalam hati. Maka tauhidullah itu yang kita berikan seluruh keyakinan kita berikan seluruh keimanan kita, bahwasanya Allah lah satu-satunya yang kita sembah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu semua ya tidak boleh tidak, gitu ya. Maka harus kita standarkan dengan kalimat al-ikhlas. Ya, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, gitu ya. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Ya, dia tidak beranak dan tidak pula diberanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Jadi benar kita kenapa ini disebut dengan surat Al-Ikhlas gitu ya? Karena di sini betul-betul kita menjadikan Allah itu sesuatu yang jauh lebih dahsyat, jauh lebih mahal dibandingkan seluruh manusia atau seluruh makhluk ini. Jadi kul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad, Allah itu esa, Allah itu satu. Allahus samad, Allah yang tidak bergantung pada segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan juga tidak diberanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada pula seorang pun atau makhluk apapun yang setara dengan dia. Ya, sehingga Allah ini banyak kisah-kisah para sahabat dulu ya. Ada seorang sahabat itu dalam sholatnya itu tidak pernah meninggalkan surat ini, walaupun membaca surat yang lain. Sehingga ada seorang sahabat yang dilaporkan Rasulullah, saat saya diimami sama si fulan yang disebutkan dia, itu tidak pernah meninggalkan surat Al-Ikhlas. Jadi misal habis Al-Fatihah gitu selesai, kemudian baca surat Al-Ikhlas dulu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid. Begitu selesai, baca surat yang lain, baru ruku. Rakaat kedua juga seperti itu. Jadi surat yang kedua setelah Al-Ikhlas ini berganti-ganti, tapi surat Ikhlasnya tidak pernah tinggal setiap bacaan dalam sholat. Jadi kemudian dilaporkanlah pada Rasulullah ada seorang sahabat seperti ini. Kemudian dipanggillah dia. Apakah benar kamu melakukan ini? Benar ya Rasulullah. Kenapa? Karena aku pencintai Allah yang maha segalanya, sehingga aku serahkan seluruh ibadahku dengan penuh keikhlasan kepada Allah SWT. Sallallahu alaihi Rasulullah, dialah orang yang semulia-mulia makhluk. Kenapa? Karena lagi-lagi tauhidullah itu disandarkan pada keikhlasan yang dalam amal dia ya. Jadi sehingga tadi Bapak Ibu Allah, kalaupun iman itu lagi-lagi pertama adalah tasdiqan bil qalbi, kemudian wa iqrarun bil lisan, diikrarkan dengan lisan, yang juga disempurnakan dengan wa amalu bil arkan, yang diamalkan dengan perbuatan. Bapak Ibu yang Allah, bahkan kita juga perhatikan ya di dalam surat Al-Bayyinah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru
illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi saya yakin kita semua hafal ya. Wa ma umiru, sungguh tidak aku perintahkan ya. Illa liya'budullaha, kecuali beribadah padaku mukhlishina lahuddin, yakni dengan ikhlas dalam beragama. Jadi Bapak Allah, tauhidullah itu nanti sampai pada tauhidul ibadah itu kunci atau hujah atau dasar utamanya adalah ikhlas pada Allah SWT. Bapak Ibu ya Allah, maka bentuk keikhlasan ini kita bisa wujudkan dalam dua sikap sekaligus. Oke, baik. Coba kita perhatikan di dalam kitab ini sebutkan ya. Ikhlas atau bersih hati ya. Di sini adalah bagaimana mentauhidkan Allah secara ikhlas dalam pengertian rububiyah, mulkiyah dan uliyah. Tadi sudah kita bahas ya. Yang menjadikan kita betul-betul beriman kepada Allah dengan benar atau dengan sahih. Sahihul ibadah, ibadah yang sahih. Ya. Sehingga Bapak Allah disebutkan keikhlasan dalam beribadah itu berarti mengikhlaskan pula bahwa Allah lah yang satu-satunya diabdi dan disembah. Allah lah satu-satunya kita abdi dan kita sembah. Ya, keikhlasan dalam niat itu beribadah berarti tidak ada lagi yang lain yang dijadikan tujuan dan harapan hanya kepada Allah. Ya, lagi-lagi tidak ada yang dijadikan tujuan maupun harapan tetapi hanya kepada Allah SWT. Kenapa? Karena dialah yang maha penolong, maha pelindung, sekaligus maha membantu. Bapak Ibu Allah, maka tentunya kebalikannya, yang namanya syirik itu yakni terjadi apabila dalam ibadah tidak ikhlas. Ya, kalau ibadah tidak ikhlas tadi di situ ada kesyirikan. Tentunya macam-macam ya, bisa karena orang lain, bisa karena keinginan jabatan, bisa dan sebagainya ya. Bapak Ibu yang Allah, sehingga dikisahkan dalam sebuah hadis ya, yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab ya. Ya, jadi beliau mengatakan, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa segala amal, saya sering dengar ya, innamal a'malu binniyat. Ya, bahwa segala amal itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap perkara itu akan dinilai sesuai dengan apa yang diniatkan. Faman kanat hijratu ilallahi wa rasulihi, pada siapa yang hijrah pada Allah dan Rasulnya, fa hijratu ilallahi wa rasulihi, maka akan saya pada Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin diraih gitu ya, atau wanita yang ingin dinikahi, ila ma hajarilah, maka dia akan mendapatkan itu saja. Jadi contoh paling sederhananya ngaten saya yakin nggak ada di sini lah, di tempat lain gitu ya. Dengan rawat di majelis ilmu seperti ini, ayo datang ke masjid UI gitu ya, ngaji itu kuenya enak-enak gitu ya misalnya gitu ya. Lihatnya karena kue misalnya gitu ya. Atau mungkin ayo ngaji ke masjid di ada Pak Iwan, proyeknya banyak, biasa dikenal hinan kasih proyek misal gitu ya. Contoh-contoh seperti ini Bapak Ibu, ini bisa menghancurkan, karena dia akan mendapatkan itu saja. Padahal semestinya kalaupun diniatkan karena Allah dan Rasulnya, tanpa berharap itu pun akan bisa dapat ya. Dengan rabu dan majelis seperti ini karena Allah, pasti dapat kue kalau ada kuenya gitu ya. Ya, kemudian dengan rabu ke sini, kemudian ternyata kan butuh subkontraktor misalnya, akan diberi gitu ya. Tidak harus nunggu niatkan itu semua. Ya, lagi Bapak Ibu lah. Itulah yang namanya ikhlas ya. Baik, Bapak Ibu yang Allah, kemudian keikhlasan itu akan dimunculkan dalam dua sikap sekaligus. Coba nanti kita ini kan. Yang pertama yakni bagaimana kita ikhlas itu diwujudkan dalam bentuk al-kufru bit-taghut, al-iman billah. Jadi sebagian surat setelah surat ayat kursi nggih, la ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatis qalam fi samala wallahu samiun alim. Jadi betapa di sini ikhlas itu disandarkan pada dua sekaligus. Yang pertama yakni kita mengkufuri taghut sekaligus beriman pada Allah. Wa yakfuru bit taghut wa yu'min billah. Baik. Bapak Ibu yang Allah, coba kita perhatikan ya, di kitab ini disebutkan ya.
Yang pertama yakni ikhlas itu yakni kita mengingkari atau mengkufuri tagut, atau mengingkari syaitan bahasanya gitu ya. Ya, ikhlas itu unsur pertamanya di dalam mentauhidkan Allah secara ikhlas adalah unsur penolakan hati kita terhadap tagut. Ya, Bapak Ibu kalau kita berso di dalam surat An-Nazi'at ya. Ya, fa idza ja'atit tawbatul kubra. Terus ini akhirnya fa amma man tagha wa asara hayatud dunya fa inna jahima ya ma'wa. Jadi barang siapa yang senantiasa melampaui batas kemudian lebih memilih dunia, sesungguhnya jahanam telah tempat mereka kembali. Tapi wa amma man khafa maqama rabbi wa nafsa anil hawa, dan barang siapa yang senantiasa membersihkan jiwanya dan menjauh dari hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, dan surga adalah tempat kembalinya dia. Ini ikhlas Bapak Ibu ya. Itu jelas ya, banyak sekali ayat-ayat yang menggambarkan itu semua ya. Baik. Sehingga jelas di sini bagaimana unsur pertama dalam keikhlasan adalah mentauhidkan Allah secara ikhlas tadi, ya adalah unsur penolakan hati kita terhadap tauhid. Hati tidak dapat menerima kehadiran tauhid lantaran iman kepada Allah SWT. Ya, dengan kata lain Bapak Ibu, hati-hati ya. Kalau kita merasa iya aku punya iman, tapi saya juga punya sifat riya misalnya, itu tidak akan pernah bercampur. Karena dalam ilmu logika, ilmu mantik ya di pondok-pondok ya, atau ilmu logika kita, maka jenengan tidak akan mungkin dalam satu waktu yang sama, ya, itu melakukan satu aktivitas secara bersamaan. Artinya untuk yang baik dan yang buruk gitu ya. Misal contoh, mohon maaf Pak Iwan ya. Pak Iwan hari ini rawuh di majelis seperti kita seperti ini ya, saat ini ya. Udah, beliau ada di majelis kita seperti ini dan kita saksikan semua. Tiba-tiba, nun sewu, ada yang nelpon Bu Iwan. Bu Iwan, Pak Iwan sekarang sama saya lagi dugem misal, mohon maaf. Itu sesuatu yang bohong, tidak mungkin terjadi. Karena kita semua menyaksikan beliau ada di sini dan lagi di majelis ilmu seperti ini. Itu contoh. Ya, ini contoh Bapak Ibu. Jadi kenapa seringkali di dalam hadis yang kita bahas kemarin ya, min husni islam mar'u tarkuhu malah yakni. Lalu gitu ya. Jadi di antara tanda sempurnanya iman Islam seseorang, tarkuhu malah yakni, dia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Artinya saat dia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat, pasti melakukan aktivitas yang bermanfaat. Baik, Bapak Ibu Allah, maka sama gitu ya. Jadi mengikuti tagut dengan iman pada Allah itu tidak akan pernah menyatu. Ya, kalau jenengan benar-benar ikhlas dalam melakukan sholat, nggak mungkin ada sifat riya. Ya, begitu jenengan berikan satu kebaikan, tidak mungkin di saat yang sama mungkin jenengan akan melemparkan sebuah kotoran dan sebagainya. Itu contoh ya. Baik, Bapak Ibu yang Allah, sehingga disebutkan pula dalam kitab ini, yang menjadikan ibadah tidak ikhlas adalah banyaknya pengaruh syaitan dalam hati kita. Ya, sehingga yang diperturutkan tidak hanya kepada Allah, tetapi juga kepada selain Allah. Maka Bapak Ibu, setan itu selalu mengajak kita kepada jalan di luar Islam. Kenapa? Karena mereka memang tidak bertugas membawa manusia jauh dari Islam ya. Tugas mereka adalah mengajak manusia untuk jauh dari Islam. Bahkan Bapak Ibu, prestasi setan itu adalah manakala dia berhasil mengajak manusia tidak menjalankan ibadah, itu prestasi setan. Oleh karena itu Allah juga menyebutkan kawan-kawannya setan yang dari bangsa jin dan manusia yang meninggalkan Islam. Jadi ini ada kisah yang menarik pula gitu ya. Setan itu kan ini ya. Kemudian rajanya setan itu iblis misalnya. Ini katanya dengan ini. Jadi ada dikisahkan Bapak Ibu, ada sidangnya mereka. Iblis ini bertanya pada para setan, apa prestasimu hari ini? Sehingga setan pada menjawab, ya iblis, gitu ya, saya telah mempengaruhi si A ini, ya, sebutanlah si A misalnya, itu tidak melaksanakan sholat hari ini misalnya, 5 waktu blong misalnya. Good, baik gitu ya. Wahai iblis gitu ya. Apa setan ditanya lagi. Kemudian dia menyampaikan lagi, wahai iblis, saya hari ini telah bisa menjadikan seseorang itu
untuk melakukan kemaksiatan yang minum atau berjudi dan sebagainya. Oh baik gitu ya. Tetapi ada lagi iblis yang mengatakan, ya iblis, saya hari ini telah mampu menjadikan sepasang suami istri gitu ya, yang mereka itu bertikai ya, dan pertikaian ini sampai pada berujung pada perceraian. Wah, itu sangat bagus contoh ya. Jadi artinya Bapak yang dirahmati Allah, saat setan atau tagut menjadi yang kita ikuti, yang nanti menjadi prestasi besar mereka manakala ini pengaruhnya pada tidak hanya pada dirinya, tadi juga pada orang lain. Nah, baik. Bapak Ibu yang Allah, disebutkan pula di sini bahwa mengingkari syaitan itu merupakan suatu sikap utama dalam meluruskan dan membersihkan ibadah. Sehingga ada kalanya kita beribadah untuk suatu kepentingan, misalnya agar tidak dilihat orang lain sebagai orang yang alim. Itu misalnya ya, atau agar dapat status sebagai orang di tengah masyarakat, orang yang khusyuk dan sholat dan sebagainya. Sehingga dikisahkan Bapak itu ada seorang sahabat ya. Ini menarik ya. Ada seorang sahabat yang begitu datang ke masjid ya, dia sholatnya khusyuk banget. Nah, sahabat hati ya, ini perlu kita perhatikan. Dia sholatnya khusyuk. Kemudian salah satu sahabat yakni Qais bin Ubadah begitu melihat itu, dia penasaran ya. Ada seorang ya datang misalnya sholat ke masjid UI inilah ya, dia sholatnya khusyuk sehingga orang yang lain mengatakan dia ahli surga ya. Kemudian Muhammad bin Qais bin Ubadah ini, dia datangilah si laki-laki tersebut. Wahai saudaraku gitu ya, orang-orang tadi mengatakan engkau adalah calon penghuni surga karena engkau sholatmu khusyuk, kelihatan khusyuk lah katanya. Bapak Ibu Allah, apa yang terjadi? Maka dia mengatakan Maha Suci Allah. Betapa beraninya mereka mengatakan hal itu. Ya, jadi saya itu. Betapa beraninya dia mengatakan aku sebagai ahli penghuni surga hanya karena aku sholat khusyuk gitu ya. Sehingga dia sampaikan sesungguhnya itu hak Allah, tetapi saya melakukan ini karena saya bermimpi.